Sinta dari Balikpapan. Mau tanya Mbak, saya punya 2 teman yang pernah hamil. Yang satu hamilnya 9 bulan, tinggal nunggu hari untuk melahirkan. Dan yang satu hamil 1,5 bulan. Kasusnya, tiba-tiba bayi di dalam perut tuh hilang. Yang 9 bulan tadi perutnya langsung kempes dan bayinya hilang. Teman saya sempat stres berat. Sama halnya yang 1,5 bulan tersebut. Cerita dari teman yang hamil 1,5 bulan itu, waktu malam Jumat, ada yang ketuk pintu rumahnya. Ketika dibuka tidak ada orang. Dan malamnya dia mimpi kalau janinnya hilang. Pas bangun ada bercak darah sedikit, kemudian di USG. Ternyata janinnya hilang dan bersih, seperti tidak ada tanda-tanda kehamilan. Padahal 1 bulan pertama di USG sudah ada tanda-tanda kehamilan. Apakah ini ulah ilmu hitam kerjasama manusia dengan jin? Atau kerjaan bangsa luar bumi? Mohon petunjuk dan penjelasannya. Hatur nuhun Bab. Ada beberapa hal. Ya, Kang. Bisa karena virus. Oke, virus jenis baru lah. Yang dia itu sebetulnya virus itu memang sudah banyak, bukan hanya toksoplasma, bukan hanya rubella. Tapi ada jenis-jenis virus lain yang mungkin belum terdeteksi, yang dia itu bisa menghancurkan janin secara instantly. Dan cepat Kang, berarti Kang itu instantly. Iya, secara instantly. Nah, itu tapi memang itu ada pendarahannya memang sedikit begitu. Pendarahannya ada yang sedikit, ada yang banyak dan sebagainya. Ada yang dia jadi keluar banyak dan sebagainya. Itu tergantung dari jenis virusnya. Oke. Kedua, ada penganut ilmu hitam yang memang dia suka mengambil bayi semacam begitu. Walaupun masih dalam kandungan, Kang. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Kita report itu kan? Iya, jadi semacam begitu. Jadi si orang tuanya itu begitu membuka pintu, itu sebetulnya kejadiannya lama itu tuh. Tapi dia dicuci otaknya. Jadi si memori temporarinya itu dihapus. Short term memory loss. Iya, short time memorinya itu dihapus. Jadi seperti Man in Black ya waktu itu. Oke. Nah itu jadi lebih kebayang. Iya, jadi dia membuka pintu sebetulnya dia bicara dan sebagainya. Itu kejadiannya lama gitu kan, bisa sejam 2 jam. Ya, hanya waktu buka pintunya. Ya, buka pintunya saja dan dia masih di posisi berdiri, misal begitu. Tapi si itunya diambil si bayinya itu. Nah, kalau yang 1,5 bulan bisa saja itu keguguran. Atau misal janinnya itu tidak jadi dan sebagainya gitu kan. Tapi ini masalahnya yang 9 bulan, ini sering juga kejadian seperti itu. Ada penganut-penganut ilmu hitam, termasuk ada salah satu ininya yang Mr. B-nya ya itu. Jadi dia memang punya kebiasaan suka mengambil bayi-bayi yang baru lahir untuk disedot otaknya. Itu adalah untuk akselerator sel mitokondria manusia. Jadi si sel itu akan bisa menjadi berakselerasi dan akibatnya orang itu bisa menjadi terus awet muda begitu. Bahkan umurnya bisa menjadi ribuan tahun dengan cara seperti itu tuh. Kayak Sailor itu ya di Heroes. Iya, Sailor menyedot kekuatan. Jadi bukan dimakan. Jadi dia dibuka otaknya, diambil untuk dicontoh. Bagaimana sistemnya? Pola otaknya itu. Iya, pola otaknya dicontoh. Jaringan sarafnya. Iya, dan dia rubah sendiri yang di otaknya, bukan dimakan si Sailor. Bukan dimakan ya? Bukan dimakan. Iya, bukan. Karena kalau iZombie itu lain lagi. Belum nonton ya iZombie? Belum. Makanya kalau ngobrol sama saya harus nonton dulu si seri-seri itu. Akang tuh kapan nontonnya gitu ya? Di tengah kesibukan. Tapi update aja ini. Jadi yang namanya iZombie itu sisi otaknya dimakan sedikit. Jadi dia tahu memori semuanya si yang mayat itu. Jadi tahu siapa pembunuhnya. Diicip-icip gitu. Iya, diicip dulu kan zombie. Sedotan Kang itu kan? Iya, enggak. Diambil sedikit gitu. Dimakan sama salad loh itu. Astagfirullah. Iya. Jadi kalau misalkan makan otak sapi, memori sapinya dia tahu gitu ya. Iya, tahu. Waktu hidup. Iya, tahu waktu hidupnya. Ngegayemnya jadi dia seperti sapi ngegayem. Kembali Kang. Kang gitu kan kalau 9 bulan pas sudah lahir Kang baru diambil. 9 bulan iya. Tadi kan belum lahir Kang? Iya, belum lahir tuh bisa diambil keluar, bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Kan, ya? Itu penganut, ada ilmunya itu. Untuk penganut ilmu hitam ada yang semacam begitu. Ada juga satu kejadian yang diambil oleh satu kaum.
Kaum Kang. Kaum Ini yang Zervo ketiga ya. namanya. Tadi yang pertama, kedua itu ilmu hitam, yang ketiga oleh suatu Ya, kaum. satu oke. kaum Zervo namanya itu, atau kaum yang lain lah, yang di sana dia itu akan dibentuk menjadi hal lain. Tapi sesungguhnya ada dewan yang menghalangi itu. Tapi masih ada 1-2 yang lolos, yang nanti dia akan dirubah dan kemudian dijadikan sebagai sleeper di sini. Sleeper itu maksudnya nanti manusia yang justru akan merusak manusia itu sendiri gitu loh. Belum. Di sleeper cell di sini tuh. Iya, iya. Jadi dia bisa ada di sini untuk merusak manusia itu sendiri. Dan itu ada kejadian seperti itu dan saya pernah menangani kasus macam begitu. Kasus yang diambil oleh yang ilmu hitam juga pernah Pernah ya. semacam begitu dan ternyata short time memorinya itu dihapus. Oh. Ya, tapi bisa dimunculkan lagi sebetulnya. Iya, iya, iya. Bisa dimunculkan lagi. Tapi dimunculkannya itu butuh energi yang besar dan bisa ada kerusakan di otaknya kalau dipaksakan. Konslet itu Kang. Tapi bisa begitu. Oke. Itu antisipasinya Kemudian gimana? yang ketiga yang virus itu paling banyak virus. gitu. Masih banyak. Masih banyak yang virusnya gitu, yang itu paling banyak di sini yang tiba-tiba itu hilang itu dari virus kebanyakan. Itu berarti kalau masih kecil ya janinnya ya. Iya masih kecil rata-rata. Yang sudah besar juga bisa saja hilang mendadak atau tiba-tiba jadi si ovariumnya kosong gitu. Karena virus. Iya bisa karena virus. Itu ini virusnya alami atau virus yang dibuat. dibuat ya? Iya karena sekarang itu virus itu dikembangkan. Oke. Virus itu dikembangkan membentuk virus-virus yang baru. Oke. Bukan masalah ini planet bumi dan sebagainya bentukan dari alam, tidak. Tapi ini sudah direkayasa genetik. Itu targetnya spesifik atau bisa terkena pada Spesifik siapa aja kan? agar manusia itu yang tertentu ya, yang mereka itu yang kekebalan tubuhnya kurang bagus, mereka akan meninggal dari virus-virus oleh virus-virus itu. Ini sebagai inilah untuk menjaga populasi planet sebetulnya mereka membuat hal semacam begini seperti perang dan sebagainya gitu. Mereka mengembangkan itu dan disebarkan di negara-negara yang dunia ketiga seperti kita. Iya, iya. Lalu mereka jualan itunya juga, antinya juga, Ya, antinya. gitu. Jualan vaksinnya juga dan sebagainya. Itu mah konspirasi lah, semua orang udah pada tahu itu mah. Oke. Tinggal karena kita tidak punya bukti, akhirnya kita bisik-bisik di sini ya. Iya. Kita bisik-bisik aja di sini. Kita aja lah ini. Iya, kita aja. Oke, berarti tadi ada 4 kemungkinan ya? 3. Tiga virus, ilmu hitam Kang ya, sama kaum tadi Kang. Ya, Oh, Iya. kaum Zervo namanya. 3 ya, ada 3 Iya, kemungkinan. ada Nah 3 itu tadi kemungkinan. antisipasinya gimana pertanyaan Kang Romi itu? Satu, mengantisipasinya oleh kaum itu. Jadi ketika kita ini ya, kaum itu, jadi kita harus ada teknologi yang bisa memblokir teknologi mereka. Saya memang beberapa kali memang membuat teknologi-teknologi itu, termasuk salah satunya adalah GF ya. GF, oh jadi GF bisa ya? Itu bisa digunakan untuk sebagai peringatan lah, sebagai semacam inilah akselerator untuk memperingatkan bahwa di sana ada sesuatu. Jangan dekat-dekat gitu ya. Nanti gimana Kang bentuk peringatannya? Itu akan ada firasat. Ini jangan dibuka atau bagaimana gitu. Terus minimal mereka sistem teleport mereka itu bisa terblokir. Iya. Nah terus kedua yang ilmu hitam itu GF juga bisa menangkal itu. Karena di sana akselerator sel mitokondria kan. Iya. Kalau sel mitokondria kita terakselerasi dengan baik, itu ilmu-ilmu hitam itu yang namanya ilmu-ilmu yang dibantu oleh makhluk-makhluk semacam begitu itu bisa terblokir juga. Oke. Nah virus juga bisa insya Allah bisa dikuatkan karena kekebalan tubuh kita itu bisa terbantu oleh GF itu sendiri. Memang lebih bagus yang namanya super orgonite sih. Oh, Oke. Tapi untuk yang tidak punya itu ada alternatif lain Kang alat tersebut gitu? Ya latihan aja. Latihan. Iya, Siapa itu? Si ibu hamilnya atau Ibunya suaminya? harus dia tahu cara ininya. Belum Latihan berlatih buat saja. ibu hamil apa Kang? Yang rekomend? Ya ada beberapa cara sih. Tapi yang jelas dia harus berlatih dulu sebelumnya. Oh, jadi Kalau sebelum hamilnya dia udah harus latihan dulu. Iya. Oke. Mudah-mudahan bisa di ini. Iya. Tapi kalau Tapi latihannya kadang-kadang sendiri kalau misal kecolongan juga mungkin saja ya. mungkin aja ya. Ya mungkin aja kecolongan. Itu hanya untuk meminimalisir ya. Iya, Tadi itu. iya. Meminimalisir. satu Kang. Kang mau tanya satu, bagaimana cara supaya fokus saat latihan? Karena sering gagal fokus. Yang kedua, bagaimana membedakan panas tenaga dalam dan panas-panas lain dalam perut? Misalnya panas karena sakit
Nuhun gitu kan. Jadi pertanyaannya cara fokus latihan Kang. Terus yang kedua membedakan panas tenaga dalam dan panas lain. Ya, yang panas itu adalah tenaga dalam loh. Oke, itu. Karena itu adalah satu mekanisme tubuh manusia ketika melawan penyakit, melawan virus dan bakterial itu harus panas. Oke. Dan tenaga dalam itu adalah si hawa panas itu yang kita fokuskan pada satu titik sehingga tenaga kita menjadi berlipat. Jadi istilah ya tenaga dalam itu untuk hawa panas yang difokuskan tadi ya. Energi tubuh yang terfokus. Oke. Nah, terus yang kedua kenapa kita harus fokus? Ya. Suka dulu aja, seneng. Seneng pasti fokus. Kalau gagal fokus jadi sukain lu Kang ya. Iya, berarti dia tidak suka latihannya. Biar suka latihan mesti gimana? Harus dengan semangat. Semangatnya itu bahwa kita punya motivasi. Nanti setelah kita berlatih baik dan sebagainya, kita akan begini, jangan males. Ya, satu contoh lah, kita akan fokus ketika nonton film yang ramai gitu. Misalnya fokus, diganggu juga males. Nah, coba kalau latihan. Seperti itu, asik tuh. Kebanyakan mah tidak fokus tuh karena dia inginnya cepat sakti, tapi latihan prosesnya nggak suka gitu loh. Itu mah secara psikologis sudah terbaca. Nah, ini yang menjadi kita gagal fokus karena kita tidak menyukai apa yang kita lakukan. Ritual lah sok, ritual sholat yang selama ini dilakukan, apakah fokus kita? Jujur. Sering distract Kang. Ya. Sangat banyak distract. Ya kadang gitu. sampai lupa ini rakaat keberapa ya? Ngaku aja dari awal juga nggak pernah fokus. Nama aja usaha Kang. Iya. Saya menjauh dari mic. Iya. Ya, Ya kenapa ya nggak pernah fokus ya? Padahal ya, tiap hari dilakukan. Ya padahal sebetulnya karena kita tidak suka. Coba jujur deh. Iya sih. Coba jujur. Rata-rata karena hanya sekedar gugur kewajiban kok. Ya kan? Yeah. Yes. Padahal fawailul lil musholin, celakalah mereka yang sholat, allazina man sholatihim sahun, apabila mereka lalai dalam sholatnya itu. Lalai itu padahal arti lalai itu di Al-A'raf 179 itu punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya akal tidak dipergunakan. Oke. Dan itu lebih sesat daripada hewan ternak, itu di Al-A'raf 179 tuh. Oke. Jadi betul-betul yang namanya hati-hati itu. Ritual itu kita harus dengan spiritual. Jangan sampai kita hanya melakukan ritual tanpa spiritual, yaitu nol besar. Selama ini kan orang-orang kan diajarkannya ritual doang ya. Paham atau tidak? Betul, gitu kan. betul. Yang salah siapa? Kita yang tidak mau berpikir. Jadi jangan salahkan mereka penceramah atau guru-guru ngaji, jangan salahkan mereka. Yang salah sama kita. Murid juga harus itu Kang ya. Iya, kita yang tidak mau berpikir. Kitanya tidak menurut pada Allah. Padahal Allah sudah menyuruh kita berpikir, menggunakan akal dan sebagainya. Kalau kita tidak mau menurut pada Allah, menurut pada siapa lagi gitu kan. Mereka bukan Tuhan kok, gitu kan. Guru-guru ngawas bukan ngaji ya. Guru-guru membaca itu. Itu bukan Tuhan. Apapun yang mereka tanamkan pada kita, belum tentu mereka itu benar di hadapan Allah kan. Apa jaminannya mereka benar di hadapan Allah? Tidak ada. Begitu kita tanya pada mereka pun paling dua reaksinya. Satu marah, ya. Kedua bilangnya walahu alam. Walahu alam bisawab. Ya kalau walahu alam atau nyanyawanan atunya. Jangan soal tahu kalau misalnya walahu alam bisawab. Jangan merasa diri paling benar dan sebagainya. Saya juga tidak ada jaminan bahwa saya itu benar di hadapan Allah. Siapa sih yang bisa menjamin? Tidak ada.